wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan tuak ibu. Pak, tangan tuak Pak. Makanya malu lah. Lalu belum ya. Aduh betul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama menghormati Bapak Pengurus Musala Darul Ulum, kemudian Bapak Ibu Sidang Jemaah Tarwiyah, serta anak-anak kami yang kami cintai. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari itu malam yang keberapa Bu? 22. Berarti puasa awak yang lah lewat 21 ya Pak? Ya. 21. Alhamdulillah. Berarti itu adalah berkat kesehatan yang diberikan Allah, kemudian iman yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya awak bersalawat, kita nanti di akhirat mendapatkan perlindungan ketika matahari satu jengkal di atas kepala orang. Dan juga dikatakan oleh Nabi, manusia yang paling pelit itu siapa? Bukan orang yang tidak mau hadiah, orang yang tidak mau memberi, tetapi adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar orang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka kita peringan lidah kita untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah tarwiyah yang berbahagia, sebelum kita mulai pengajian, bukan mengaji ya Bu sebenarnya, cuman mungkin saat ini yang Bu ingin bersilaturahmi, silaturahim ya Pak Ibu. Nah sebelum awak mulai, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya siapa yang berusia. Nah yang biasa duduk di kursi panasku mungkin bapak-bapak, ya enggak Bu? Tahu mungkin ibu-ibu nasalah sebelum kena. Jadi mungkin ambo yang perdana mungkin enggaknya ya. Masuk ini. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelumnya Ambo minta maaf karena Ambo duduk di atek dari Bapak Ibu. Kalau di sekolah mungkin yang sagan itu nawak mengecek di muka kepala sekolah. Tapi kini di muka bapak-bapak, ibu-ibu, Ambo harus mau tak mau harus duduk di situ. Tadi Ambo diamanahkan untuk bisa mengisi pengajian dari nama yang lah tercatat di dinding. Ini konak selambu gilirannya Pak Saiful ya. Kebetulan Ambo tetangga daki di rumah dia. Jadi bayo lah, biarlah dicoba jo. Dek nama lah tercantum, kalau nak dijalankan amanah tu merasa kurang. Berhutang pula awak. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Ambo ndak sarupu ustad-ustad yang ngalah manjah pengajian, ndak serancak ustad yang ngalah manjah pengajian, Ambo mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan Ambo bausau yang Ambo sampaikan ko yu dari Al-Quran 2. Aduh anak-anak yang
dicatat? Ada. Keduanya ya. Baiklah. Dalam Al-Quran, nah, itu kita melihat kepada suatu ayat. Terlalu aja judulnya. Tugas seorang manusia di muka bumi. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah di situ? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah. Jadi tugas awak, bapak, ibu-ibu, awak diciptakan oleh Allah semata-mata untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang aku tanya, apakah ibadah itu hanya salat saja? Tidak. Apakah ibadah itu hanya bersedekah saja? Tidak. Tetapi yang dikatakan ibadah itu segala sesuatu perbuatan yang kita kerjakan, kita mulai dengan niat ikhlas karena Allah, kita mulai dengan niat untuk mendapatkan redanya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, setiap yang kawak kerajuan, maku mulailah dengan mengharapkan keridaan Allah. Anak awak pai sekolah, mulai nyoba niat dari rumah untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, itu termasuk ibadah. Jadi jangan hanya dikatakan ibadah itu hanya sholat saja, tidak. Hanya sedekah saja, tidak. Hanya berinfak saja, tidak. Tetapi yang awak kerajuan sehari-hari, kalau awak niatkan ikhlas karena Allah, maka itu termasuk ibadah. Kita ambil salah satu ibadah yang wajib, nah, yang tidak bisa kita tunda-tunda, yang tidak bisa awak ganti 2 hari lain, yang Allah perintahkan. Awak cari ibadah satu saja, yaitu masalah sholat. Bara salat wak sehari semalam Pak Ibu 5 kali. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum kita kaji beliau, harus mendudukkan yang bisa katakan salat itu apa? Salat secara bahasanya yaitu doa. Bang, kok dikatakan salat itu doa? Karena setiap yang kita baca di dalam salat itu merupakan doa. Ya Bapak Ibu? Iya. Baca lihat dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kemudian baca lihat lo, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semua merupakan doa. Makanya dikatakan ibadah itu secara bahasa adalah doa. Kita lihat secara istilahnya. Yang dikatakan salat secara istilah yaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang awak mulai dari takbir dan wa akhiri dengan salam. Ada gerakan wa ruku', ada gerakan wa sujud, dan wa akhiri dengan assalamualaikum warahmatullah. Para rukun salat wa bu. Para rukun salat wa nak 13. Bagus. Makanya orang yang salatnya bagus, nah itu dia paham terlebih dahulu. Rukun salat berapa, syarat sah
Sekarang timbul pertanyaan, kenapa pentingnya salat dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia. Dikatakan dalam hadis Nabi yaitu bahwasanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, atau amalan yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Jadi Bapak Ibu, yang akan dihisab oleh Allah nanti amalan yang awak kerajuan di atas dunia ku salat. Makanya salat seseorang kalau teratur, kalau bagus, kalau sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka akan memberikan pengaruh kepada perilakunya sehari-hari. Kok barangnya elok, kok tutur katanya elok, lambui, rancak di dalam. Tetapi kalau salat itu yang tidak selesai salatnya acak-acakan saja, tunggak-tunggi. Nah, itu tidak akan memberi pengaruh apa-apa terhadap pribadinya. Kemudian di dalam salat itu akan mendisiplinkan diri kita. Kalau awak jago lebih awal subuh, kemudian bagi anak-anak awak jagonya capek subuh, kemudian salatnya, kemudian mandi, sarapan, kira-kira pergi sekolahnya terlambat atau tidak? Kenapa? Karena salatnya itu didisiplinkan oleh waktunya. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain akan teratur. Ibu tanya, anak ibu lagi salat 5 kali sehari semalam. Kelas berapa sekolah nak? Kelas 7. Sekarang Bapak Ibu, ini menjadi PR bagi kita orang tua. Dengan dunia yang serba canggih, yang tidak bisa dihilangkan dari masing-masing anak, yang hanya selalu memegang handphone itu akan bisa melewati waktu salat. Iya enggak Pak Ibu? Iya. Bahkan saat ini kalau kita orang tua tidak bisa memberikan nilai yang baik atau pengaruh kepada anak, maka nanti di generasi 45 di masa emas itu anak-anak kita akan kacau. Salat itu Bu, yang paling lama itu 5 menit itulah lama. 5 dikali 5, 25 menit. Waktu wak sehari semalam berapa? 20 jam. Wak kurangi 25 menit. Pada tinggal apa? 23 jam, 23 jam sekian menit. Itu untuk dunia saja. Apalagi untuk Allah, untuk akhirat tidak kita pikirkan. Jadinya wak bisa. Padahal apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Jadi tujuan hidup di atas dunia bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu nantinya di hari akhir. Iya Pak, mati kamu? Iya. Pak, yo lagi mati Pak? Iya. Lai malaikat mawe apa Ibu? Ambo bilo waktu malaikat kemencabut nyawa? Indah. Kalau lailah malaikat mawe awak, mungkin wak laba siap mungkin. Tetapi yang namanya kematian itu dirahasiakan. Bangku dirahasiakan supaya namanya setiap hamba dia mampu untuk terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kalau kini-kini kau cari amuk manusia kau rapuh sakit palu sebentar lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit paru sebentar langsung tiba
Nah, malaikat mencabutnya. Tidak teragu-ragu sakit. Nah, makanya Pak Ibu, yang perlu kita persiapkan bagaimana kita bisa setiap waktunya ingat kepada Allah. Bukan setiap mini awak sumayang sih, enggak udah Bapak Ibu. Karena apa? Nah, kita hidup dunia juga butuh kok kamasa awak, kok mencari pitih itu perlu. Pak Infak, Pak Ibu perlu pitih. Yuk. Mencari pitih itu ada dengan cara berdagang, ada dengan cara bertani, ada dengan cara mengajar, banyak macam. Tapi intinya tadi kita mengharapkan keredaan dari Allah. Nah, salat yang kita kerjakan itu harus ada ilmunya. Kata Nabi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu. Contohnya ilmu dunia. Anak awak belajarnya matematik, belajarnya biologi, belajarnya akuntansi. Tujuannya apa? Kalau nanti berhasil menjadi pedagang, maka ilmu matematiknya itu perlu. Yo nak Bu? Ya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Ilmunya, wak tuntutlah ilmu agama. Apakah harus awak sekolah di pesantren anak awak? Kalau awak nak mampu, kuliah awak menyarankan kepada anak-anak kita, ikutilah segala macam ilmu itu. Ini kalau banyak ada pengajian, Bapak Ibu, ada majelis-majelis ilmu, ada majelis taklim, banyak sumber ilmu yang bisa kita dapatkan. Ada dari buku, media sosial dan segala macam. Waman aradahuma, jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat fa'alaihi bil, juga harus dengan ilmu. Jadi antara ilmu dunia, ilmu akhirat itu harus kita seimbangkan. Jangan anak awak Pak Ibu, kalau untuk les matematik berjuta-juta tak bayar dia awak. Tapi kalau untuk masalah agama dianggap tidak penting. Itu yang tak balik di dunia. Kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi jangan sampai rendah puluh ilmu akhirat wak daripada dunia. Sebenarnya kalau kita sudah dekat dengan Allah, punya ilmu, nah itu akan menurut ilmu atau kebahagiaan dunia. Banyak orang yang mempunyai rumah batingke, ada mau otonya ampe, ada londanya 3, tapi di dalam rumah ribu saja. Adanya apa tuh? Barakaitnya ndak ada. Tapi ada orang yang kehidupannya pas-pasan. Kok rumah mungkin yo sekedar untuk ditempati. Kok onda mungkin yo laici untuk penyambung kaki saja. Tapi kehidupannya nyaman, hati tenang, itulah dia. Jadi bukan yang membuat kita bahagia itu dari segi harta. Tapi apa? Nah, yang membuat kita bahagia itu, yang membuat hati kita tenang itu ketika kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kini malam ke-22 yang biasa wak sabut di masyarakat kalau 10 malam terakhir kok keistimewaannya Pak Ibu. Malam Lailatul Qadar, yang di dalamnya dikatakan jika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka imbasan pahalanya itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Yuk Pak Ibu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Para ulama mengatakan
tidak ditentukan harinya. Ini yang mau tanya Pak Ibu, kini malam ke-22, Iko malam ganjil atau malam genap? Kira-kira lain Ibu malam Lailatul Qadar, kini Iko tidak Pak Ibu? Lain. Ibu-ibu? Bingung. Para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu biasanya di malam ganjil. Kalau itu malam ganjil dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya Pak Ibu? Ya. Tapi lain tak Ibu nama dapat WA dari malam. Kalau malam 23 besok jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ai tak Pak Ibu? Alun ada lah ya. Pak tunggu-tunggu aja lah ya Pak ya. Malam Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah. Pak aku dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Kalau sempatlah di WA malaikat kawak, awaklah dapet malam Lailatul Qadar tahun patang. Mungkin tak kini awak nak nyo beribadah lain, awaklah dapet tahun patang awak ibadah kini lain. Dan kalaupun dia tahu oleh malaikat, mungkin awak hanya sebatas itu beribadah. Dan mungkin pada malam itu pun mungkin tak ada orang yang bau sahur. Kok tukang gojek kan mungkin tak bau sahurnya, dia menunggu malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Mungkin pekerjaan kita biasa terhenti karena malam Lailatul Qadar. Maka dirahasiakan oleh Allah bagaimana kita bisa membagi waktu, pekerjaan terus berjalan dan ibadah pun tetap kita kerjakan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa ciri-ciri ulangnya mendapat malam Lailatul Qadar itu? Dalam riwayat dikatakan salah satu orang yang mendapat Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar itu kan ada salamun hiya. Itu keselamatan, kedamaian yang diterima. Ketika kita merasakan kehangatan kita beribadah kepada Allah, dan untuk hari berikutnya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, maka itu salah satu bisa dikatakan atau acuan orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Ini masih ada tinggal malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Berarti kita masih harus meningkatkan ibadah kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Apa ambo tanya ala barajus baca Al-Qur'an Pak. Inilah malam ke-22 ala do Pak ya 22 juz. Ayo Ibu. Alhamdulillah. Ala dona kata Al-Qur'an Pak Ibu. Ibu. Allah Bu. Alhamdulillah. Ambo juga mau itu. Sabalum ambo rentetan anak ambo sawan sehari itu sajus. Bahkan ada yang sampai sebulan itu ambo bisa menamatkan 1,5 Al-Quran. Cuman kini ikut tanggung jawab ambo ala berubah kana. Dan anakku wajib apa nak Pak Ibu? Wajib. Agak mundur mungkin ibadah ambo sih. Nah, tetapi Pak awak mau sahur. Nah, dan masih berniat menjelang nanti hari raya juga harus kita tamatkan bacaan Al-Quran. Mumpung hari masih hari. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Barang ini kata Pak yang tadi.
Alah, mungkin apa tuhnya apa ibu? Yo bego kok tak kalau lah apa bo jadi ibu ambos antara ya adik ceramah atau kena rancak belum. Kalau tak kalau ibu jadi pertanyaan itu sendiri. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia. Nah, dari yang mau kasih tadi, masalah salat. Nah, ini salat ketika kami mengadakan pesantren Ramadan yang didatangkan Ustadz, kebetulan nambung aja di Sepetan yang Alam, didatangkan Ustadz. Ketika beraja, kami sebagai guru pun masih banyak kekurangan. Nah, tidak salah kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Aku baru tahu kalau aku tidak tahu. Artinya apa? Semakin wak gali ilmu itu, semakin kurang rasanya ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Sampai kamatu Bapak Ibu, sampai kalian lahat, sampai mati wak diharuskan menuntut ilmu. Termasuk masalah salat ini. Karena apa? Salat ini tidak bisa kita qadha, tidak bisa kita ganti. Berbeda halnya dengan puasa. Kalau puasa Ramadan wajib apa Ibu? Termasuk rukun aku. Wak melakukan puasa. Nah, rukun Islam yang yang pertama apa nak? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa kerja anak bapak. Yang kampe bapak yang ketiga. Yang kampe nah zakat. Naik gaji bagi yang kemudian Yang kelima naik haji. Yang keempat membayar zakat. Baru naik haji bagi yang Mampu. Yo, rasanya kurang ilmu ya Pak ya. Kalau ulang-ulang ayo kurang ilmu rasanya. Urutannya. Nah, berarti apa? Ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu wajib. Namun nanti dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ada keringanan bagi orang-orang yang tertentu. Bagaimana dengan ibadah salat? Ibadah salat wajib kita kerjakan, hanya keringanannya atau ruksahnya. Nah, waktu atau bentuk melaksanakannya. Contohnya, apa Ibu kalau sakit, dak taluk jawab salat tagak, kawak pasuan jo tagak. Dalam rukunnya kan berdiri bagi yang mampu. Itu termasuk rukun salat. Kalau rukun salat tuh wak tinggal tak kuliah, dia rukun. Tapi ketika kita sakit, tak mampu untuk berdiri, Allah berikan keringanan ruksahnya, lakukanlah salat dengan duduk. Ibu ya wak duduk salat ketika sakit, mulia. Tak mampu luak rasanya panjang bana kapal luak ko. Panjang juga duduk panjang langsung koyong juga. Wajib juga lakukan salat, lakukan dengan cara berbaring. Tidak lo mampu lakukan dengan berbaring doh. Cukup lakukan dengan isyarat, dengan kerdipan mata saja. Tidak lo mampu kerajaan mode itu, siap-siap lo disalatkan lagi. Mati lo. Itu ibadah salat. Tapi kalau puasa kata Allah, bagi yang dalam musafir atau bepergian jauh, maka boleh mengganti puasa di bulan atau di luar bulan Ramadan. Nah, itu bedanya. Tapi yang namanya salat, mau tidak mau wajib awak kerajaan. Nah, ini tugas besar kita untuk anak-anak kita. Dengan adanya sekarang yang namanya handphone,
Yang kalau tidak bisa kita sebagai orang tua mengontrolnya Bapak Ibu, maka nanti akan hancurlah generasi kita. Ambo Pak Ibu, mungkin kau ni ambo, Pak En, keluarga ambo, kenal ambo, Pak Kari, dari tahun berani, dari tahun 2003 balik. Mendapat alhamdulillah di karyana limu, sakawi ambo pelang kayu dari segi anak. Limu banyak ya Pak, tapi kata orang banyak anak banyak rasaki. Ambo cari ketika kami baru punya surang anak modi tujuh kehidupan. Ala limu kini justru terkadang mulai berlebih rasaki segetik. Balimo mereka Pak Ibu, bukannya mereka ambo nak aja handphone. Nah, cuma ambo punya waktu. Di abagia waktu 20 menit. Kalau kini jarum panjang dia ko 2, nah berarti bengko dia kuanan handphone ambil. Karena mereka berlima, mereka ingin memegang. Hanya kan tahalo tuh Pak Ibu, yang memaci handphone ko antah polo harus lo memaci. Nah, kalau yang ketik-ketik kan biasa bagi Pak Ibu. Mangko bagia kalau 5 balik mini, kadang 5 balik mini berikut. Ketika awak mengambil handphone, mereka tidak kesal. Kenapa? Mereka sudah ada perjanjian dari awal. Cibol ibu, cibol kanan. Mereka sudah ada perjanjian dari awal. Oh, habis waktunya. Ambil, mereka mengasihkan dengan ikhlas. Tetapi kalau tidak ada kontrol kita seperti itu, pas wa ambilnya sedang asik menonton, pasti hatinya memberontak. Iya nak Pak Ibu? Makanya banyak anak-anak wak kini nan orang tuanya takut ke anak. Bagak lo anak mungkin dari orang tua. Kadang banyak orang tua nan mau dadu yang meminta balian motor harus dibelikan, kalau indaknya mabuk bahkan abunya bisa nan malukui hati orang tuanya kok dengan atangan dengan perkataan. Ini tugas berat kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin Niko yang bisa Ambo sampaikan gini. Ambo terkenal tadi kok lambe wasalat kok tak kuat belum. Nah jale-jale saja Ambo anak kini bertinggal. Karena deklah amanah lo dari abinya Ambo sawanjo. Alhamdulillah bisa lo mau bersilaturahim ya Pak Ibu. Dalam mungkin nak kemari ini ya. Kamu wajib boleh nak buaya. Boleh Pak, apa Pak? Mau nostalgia. Aduh, nostalgia lo Pak. Waktu ambo acok menapi saya pulisiko. Ya Pak. Dia bercerita ke ambo. Ambo ragu-ragu takut kali kapak. Asal Allah. Lagu-lagu Pak yo, takut kau menikah. Ragu-ragu. Pasan ambo. Kalau ada orang yang mabuk balewa, jual. Mudah-mudahan balabu. Nostalgia di Pak ya. Ragu-ragu yo Pak, tapi yang mau kuatkan dulu. Jadi hilang keraguan-raguan. Ragu-ragu juga. Juga sudah tinggi sudah kok. Tapi ragu. Waktu itu yo pernah lo mau berkisah. Yo abi anak-anak mau Pak. Pekerjaan waktu itu alun, alhamdulillah kini Pak Ibu ala makan. Yang dulu tuh ya alun. Jadi sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, beliau menyabuian keraju ko nyoba. Nana bo sabuian Pak Ibu. Asalkan wak lai bau sau insyaallah akan ada rezeki. Udah Pak Ibu tanya ke beliau. Jadi kini kalau bagara-gara hambo do beliau tuh abah ulang kecil itu balik ala Tagalog sekali berdua. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, mohon maaf
jika ada penyampaian yang salah khilaf, mohon maaf Abo. Ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.